ibu-ibu bingung nanti. Ya kan anak-anak ngambil duit, katanya udah bebas dipakai rokok di mana-mana ya kan, duit harus pakai bayar sekolah, habis untuk ngeganja. Iya, betul kan sekali. begitu. Nah, Pak, berarti bisa dikatakan dengan walaupun 25 negara begitu yang menolak dan 27 mendukung dan 1 abstain begitu ya, dengan hasil ini bagaimana tentunya efek dan juga dampaknya terhadap Indonesia dari hasil voting ini, Pak? Tentu saja ini kan tadi namanya kesepakatan internasional. Kesepakatan internasional apakah bisa langsung diaplikabel dalam ketentuan nasional? Belum tentu. Masih jauh. Masih jauh. Ingat bahwa undang-undang yang berlaku di suatu bangsa itu juga kesepakatan sosial. Ya kan? Kesepakatan internasional bisa sepakat atau tidak sepakat. Kan begitu? Begitu juga kesepakatan nasional itu tumbuh dari bawah. Masyarakat Indonesia membuat undang-undang lama prosesnya. Usulan dari mana-mana, ada telaah akademisnya, kemudian dibahas di DPR, berbagai komisi juga ikut membahas, nanti banyak ahli-ahli semua ikut membahas, ada komentar, minta pendapat rakyat, kan minta pendapat punya tokoh-tokoh di mana, ya institusi-institusi tertentu, keagamaan diminta pendapat. Itu tiap satu pasal aja perubahan bisa jadi, apalagi ini memberikan efek mudarat buat rakyat Indonesia. Jadi ingat, kadanglah orang merasa, wah pasti bisa. Enggak. Contohnya, kita nggak sepakat dengan banyak negara. Umpamanya, banyak negara sepakat untuk, perkawinan sama jenis. Same sex, marriage or relationship. Boleh. Indonesia enggak boleh. Betul? Betul. Nah, ada lagi negara bilang, boleh ini pantai nudis, masuk pantai itu begitu masuk ke loker, lepas baju semua, anak, bapak, cucu semua gandengan tangan, telanjang bulat, jalan-jalan. Di negara tertentu enggak apa-apa. Kalau kita masalah itu ditangkap polisi, kita sepakat untuk itu jadi pidana. Itulah yang kita harus tahu bahwa proses pembentukan undang-undang itu panjang dan itu berlaku di Indonesia. Begitu. Jadi tentu saja yang terjadi tadi di ACD atau CND, Commission Narcotic Drug itu akan memberikan efek. Tetapi bangsa Indonesia sendiri yang akan menentukan bagaimana sikap ke depan. Nah, ini proses yang panjang ya. Dan BNN sampai saat ini masih pada posisi lama ya, bahwa kita betul-betul berusaha untuk menjaga kesehatan martabat bangsa kita, keselamatan rakyat kita, masa depan rakyat kita. Ingat tuh, 25 tahun ke depan kita booming demografi, ya kan? Dimana kita harapkan sebagian besar, sekitar 60% rakyat kita itu semuanya pekerja, anak-anak muda, bisa menciptakan duit, begitu. Dan kita berharap bisa masuk 4 atau 5 besar ekonomi dunia. Nah itu, ini potensi itu. Ini kalau salah kita mengambil kebijakan, nggak tercapai itu. Nah, yang terjadi adalah bencana demografi atau demografi calamity. Bagaimana? Kita mau apa? Begitu. Itu pilihan di kita. Dan BNN tentu saja pada posisi yang tadi tetap sama. Gitu. Jadi bisa dikatakan itu akan merusak generasi ke depannya begitu ya, moral bangsa juga. Karena kita tahu aturan-aturan kita juga dibuat begitu dengan memperhatikan norma hukum adat dan juga apapun yang berlaku di negara kita juga. Nah, ini terkait dengan tentunya untuk kawasan. Untuk negara-negara ASEAN seperti apa, Pak, melihat dari hasil ini? Kita telah berkoordinasi dengan banyak namanya National Narcotic Board sekitar ASEAN. Nah, dan kita sepakat bahwa ganja masih masuk masih kita pada posisi lama. Artinya kita berhati-hati betul, jangan sampai ada perubahan situ dan masyarakat kita kemudian menganggap ini sebagai pelanggaran, dan karena posisi lama kita ya tentu saja kita berkoordinasi dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste dan lain-lain. Kita masih pada posisi lama untuk betul-betul menjaga kawasan kita dari kemungkinan paparan ganja yang besar, dan kita berusaha menjadi kawasan yang betul-betul kawasan kita kan salah satu kawasan yang pertumbuhan ekonominya terbaik di dunia. Nah, ini kita berusaha mempertahankan itu. Salah satunya tentu saja dari paparan narkotika. Gitu.
Oke, Pak, kalau kita lihat tentunya tanggapan Anda begitu terkait dengan penggunaan narkotika atau ganja di kalangan medis seperti apa sebenarnya? Apakah ada aturan hukum yang berbenturan dengan hal tersebut? Tentu saja untuk penggunaan medis itu kedepannya apakah ganja itu akan dipakai, itu akan dilakukan namanya diskusi, simposium, seminar dan lain-lain. Dan itu lama sekali, ya, lama sekali. Bisa nggak pertanyaannya? Pertanyaannya itu umpamanya diambil yang bermanfaat saja, kan begitu. Ya, diekstraksi itu menjadi panjang juga. Atau bisa nggak di GMO-kan, genetically modified ganja, seperti itu. Ini juga menjadi pertanyaan karena di dunia juga macam-macam, ada yang ganja GMO cuma diambil seratnya aja, raminya saja, begitu. Ada, tetapi ganja yang ada di Indonesia itu asli dan tanam tumbuh dibawa oleh burung, walaupun dulu asal dari Tengah, burung, apalagi ditanam, diambil bijinya, disebarkan luar biasa, cepat tumbuh, cepat. Dalam tempo 3 bulan udah 2,5 meter, ya kan? Udah siap panen, awal disebar sampai panen tuh 3 bulan, 4 bulan udah luar biasa tinggi, bisa dipanen. Nah, ini memang potensi medis itu kita tidak pernah melihat bahwa suatu zat, suatu tumbuhan di dunia itu nggak ada manfaatnya, pasti ada. Ya. Tetapi pertimbangannya apa, gitu? Pertimbangannya apa? Selalu kita melihat pertimbangan manfaat, mudarat, kesulitan untuk mengekstraksi polimernya yang ambil bagian. Apakah kalau kita ambil, kita ambil salah satu. Oh, saya mau ngambil satu zat yang bermanfaat saja. Kalau terjadi ikutannya yang tidak bermanfaat ikut masuk, bagaimana cara kita menerapkan hukumnya? Kan susah. Betul. Iya, kita mau ngambil yang baik saja, kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau kemudian ada ikutannya, ada residu-residu dan lain-lain. Kemudian ternyata orang, aku mau nanam gini, ternyata untuk modus saja ya. Modus yang dicari apa? Kalau gini untungnya kecil. Kalau dipakai untuk tadi rekreasional, dipakai ura-ura, itu yang paling gede. Banyak yang modus-modus seperti itu. Ya, ini yang kita betul-betul hati-hati. Bangsa ini harus betul-betul hati-hati menjaga dinamika terhadap konkursus atau diskusi tentang bagaimana nih potensi ganja medis, bagaimana potensi ganja untuk rekreasional dan lain-lain. Ini banyak sekali orang menipu-nipukan seperti itu. Tetapi kita tetap sangat berhati-hati. Semua diskusi tentang ganja dan lain-lain itu harus dilakukan dengan kesepakatan nasional. Bangsa itu mau dibawa kemana? Oke, Pak, jadi mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang, apakah benar begitu ganja ini tidak mematikan dan juga apakah ganja memiliki kandungan obat begitu, Pak? Mungkin ini menjadi pertanyaan orang-orang awam begitu, Pak. Ya, ini kan orang yang sering bilang, oh ganja nggak mematikan, ini nggak mati. Ada gambar, ya, gambar ini bukan saya yang bikin ya. Ini dari National Rehab Directory, American Addiction Center. Ini tiap tahun, silakan didekatkan, silakan. Ya, boleh didekatkan. Nah, sini gambarnya kematian terus meningkat. Jadi di tahun mulai dari 1999 sampai 2014 di Amerika saja oleh American Addiction Center, kematian karena keracunan ganja ini meningkat sampai tahun terakhir itu kematian pada angka 287 di tahun 2014. Ada yang mati. Artinya overdosis ganja itu bisa. Karena apa? Begitu dia sudah bisa mengekstraksi dikit-dikit, orang mau cari yang ekstraksinya. Ya kan? Katanya untuk untuk obat dipakai. Mana orang udah pakai, udah teler, bisa ini aku mau saya pakai cuma sedikit enggak kerasa. Enggak. Nah, ini terjadi kematian. Hanya itulah makanya apakah di tempat kita itu data kematian ganja ini belum cukup terrekod, jadi akhirnya, tetapi di banyak negara sudah punya. Ini yang saya tunjukkan kematian. Jadi ingat dengan upaya rekreasional dan lain-lain, upaya purifikasi, ada potensi besar untuk menyalahgunakan berbagai konteks isi-isi yang sangat berbeda tadi dan ekornya kematian. Begitu. Oke, berarti untuk kandungan obatnya juga belum terjawab juga, Pak. Kandungan obatnya tentu saja banyak ahli menyatakan ada kan. Tetapi potensi kita jangan sampai mengekstraksi, ada masalah situ, ada ikutan-ikutan. Bagaimana potensi penegakan hukum dan lain-lain.
Kemudian siapa yang bertanggung jawab nanti? Siapa harus mengawasinya dan lain-lain, ya kan? Kalau efek pelanggaran bagaimana nih konsensusnya? Ini yang proses itu sangat panjang. Sangat panjang dan ini nggak gampang. Masyarakat kita tumbuh di mana? Ya, kalau kita salah ngambil keputusan, efeknya negara, BN, habis. Mungkin minimum paling dikit aja kalau salah, bisa didemo besar-besaran. Ya, besar-besaran terhadap satu pasal aja. Merubah posisi ganja di undang-undang kita, ini potensinya sangat besar. Dan ini kita tentu saja kita berharap nih semua stakeholder bangsa ini betul-betul saling menjaga ya, saling bergandeng tangan untuk menjaga masyarakat kita jauh dari narkotika. Nah Pak, jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.